Ya, misalnya ada orang berkata begini, Allah wajib punya sifat begini dan mustahil punya sifat begini. Lalu ia tentukan sendiri. Ya, sifat wajib bagi Allah ada 20, wujud, qidam, baqo, mukhalafatun lil hawadisi, dan dah pokoknya cuma 20 aja, nggak boleh lebih. Waduh, ngatur banget sama Allah, Pak, namanya, Pak. Ya. Bayangkan, Pak, ya. Kita dulu juga, saya juga dulu belajar, katanya sifat Allah yang wajib hanya 20. Nggak boleh lebih dari 20. Wajib. Berarti kalau kita hanya beriman kepada 20 saja, berarti kita menolak sifat murka. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Fitnah. Ini sebenarnya fitnah kepada orang-orang kita yang berpedoman terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah, ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita katakan fitnah? Karena selama ini kalau kita kaji akidah ini, ada kitab Tijan Durari, ada kitab Kifayatul Awam, ada kitab Fathul Majid, ada kitab Ummu Barahin. Semua kitab itu, ada kitab Jauharut Tauhid. Semua kitab-kitab itu tidak ada satu pun yang membatasi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wujubut tisofihi bikulli kamalat. Allah itu wajib tersifati dengan segala sifat kesempurnaan. Sifat 20 itu hanya pendapat ulama yang dimana sifat yang wajib kita minimal hafal dan tahu dalil yang wajib bagi Allah dan dalilnya udah ada di dalam Al-Quran secara nakli atau secara akal. Nah, karena kita manusia biasa, kita butuh akal gitu ya. Gini, kalau 20 aja kagak sanggup hafal dan tahu dalilnya, kebangetan. Udah dikasih 20 biar kita hafal, biar kita paham dalilnya, masih kagak hafal juga. Kan akidah Allah itu, sifat Allah itu tak terhingga. Iya, coba kita, kemampuan kita suruh ngapalin semua kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ada yang hafal. 20 sifat aja kita ngap-ngapan, apalagi kita ngapalin semua sifat kesempurnaan Allah. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita yakini tersifati dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Allazila nihayatalah. Tidak ada batasnya bagi Allah. Sifat 20 sifat Allah, ya. Asmaul husna sifat Allah, ya, kita yakini itu. Hanya saja untuk mendirikan dalil, menyusun dalil, karena dalil ini kita harus benar. Dalil itu harus timbul daripada ilmu tasdik. Harus ada qodiyah, harus ada natijah. Nah, dalil akalnya, secara akal. Kalau dari nakli mah udah jelas di dalam Al-Quran. Cuman pertanyaannya, Al-Quran buat orang-orang kafir, apakah mereka percaya? Nggak mungkin. Kita kasih langsung dalil Al-Quran sama orang kafir. Qul huwallahu ahad. Kita katakan sama orang kafir, Qul man rabbus samawati wal arqulillah. Kita katakan kepada orang kafir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mereka aja nggak percaya Al-Quran. Makanya ini yang dicontohkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah ketika golongan Pulasifah berhasil menghujah orang-orang muslim, para ulama-ulamanya mengalahkan orang-orang muslim. Imam Abu Hanifah mendebat ini orang Dahriyah namanya, nggak pakai dalil Al-Quran. Nggak pakai dalil Al-Quran. Tapi pakai dalil akal. Buat orang-orang yang nggak yakin, nggak percaya, dalilnya dalil akal. Nggak usah pakai dalil Al-Quran, orang mereka nggak percaya. Supaya menumbuhkan keyakinan kepercayaan itu harus pakai dalil akal. Ketika Dahriyah bertanya kepada Imam Abu Hanifah, di mana Allah? Apakah Allah ada? Apakah Allah ada? Imam Abu Hanifah jawabnya apa?
Allah adanya tidak membutuhkan kepada tempat. Dia kan nggak ngerti tuh. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak butuh kepada tempat itu bisa dikatakan ada? Kata Imam Abu Hanifah apa? Dalilnya ada pada tubuh engkau. Apakah kamu mempunyai ruh? Oh iya ada. Di mana ruhnya? Di kepala, di perut, di kaki. Bukan? Jadi sesuatu yang ada itu tidak mesti membutuhkan kepada tempat. Ada sesuatu yang ada, tapi tidak butuh kepada tempat. Seperti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Pakai akal.